Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, suami ibadi rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi ini adalah waktu yang sangat baik sekali yang bisa kita harapkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terbitin ya, kita di sini di buku Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis sudah membahas mad far'i mad far'i dan terakhir kita sudah membahas mad silah kubro. Kalian sekadar ya, mad silah kubro ya. Belum tak, mati wat. Ini berarti masih terakhir mati wat. Oh iya. Terakhir mati wat. Oh iya, nah teringat di sana di Harapan Indah. Baik. Ya, jadi alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah membahas mad iwad. Jadi mad iwad ini termasuk bagian daripada mad asli. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mad silah sughra atau mad silah qasirah. Baik, di halaman 61 ya. Qala al-mu'allifani hafizahumullah taala, berkata penulis di sini mad silah sughra atau mad silah qasirah. Ya, jadi mad silah, mad secara bahasa artinya memanjangkan, silah artinya menyambung. Ya, silah ya artinya menyambung, sugro artinya kecil ya. Ya, namun secara bahasa sugro itu kan sebenarnya dia sigohnya itu sigoh untuk isim takdil. Isim takdil itu kan ada dua bentuknya. Ada yang isim takdil yang mudzakkar mengikuti af'al. Kalau ini mengikuti wazan fu'la. Ya, jadi al-fu'la. Ya, gitu. Makanya as-sughra. Ya. Ya, jadi sebenarnya di sini secara bahasa dia maknanya yang kecil, yang paling kecil gitu. Secara bahasa begitu. Karena dia isim takdil. Ya. Seperti itu. Ya, kenapa dikatakan yang paling kecil? Ya, karena tidak ada lagi yang lebih kecil lagi. Karena ini yang paling kecil. Maksudnya yang dikatakan paling kecil ya adalah dua harokat. Ya, dikatakan paling kecil itu paling kecil kadar matnya, yaitu dua harokat. Karena tidak ada mat yang kadarnya itu 1,5, tidak ada. Ya.
Kalau harokat itu kan satu ketukan, satu harokat. Sedangkan kalau mat itu kan yang paling minimal adalah 2 harokat mat itu. Maka ya semini minimalnya panjang atau mat, maka ini dikatakan subro. Ya, kenapa dikatakan subro kecil, paling kecil? Karena tidak ada lagi mat itu yang paling sedikit takaran atau kadar matnya itu kecuali mat asli. Gitu. Ya, makanya dikatakan maksilah subro. Itu secara bahasa, ya. Kemudian kosiro secara bahasa artinya pendek, ya. Kosiro itu secara bahasa artinya pendek, ya. Kosir, ya. Kosir, ya. Jadi ini secara bahasa ya. Dari Ustaz Mufti. Ya, itu buat siapa itu? Nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada pesannya daripada nggak ada yang minum. Iya. Kopinya ini tanpa gula ya. Ini yang punya ruko. Oh, Ini yang punya ruko. Ya Pak Kausa. Itu? Ya Pak Kausa. Pak Kausa ya. Iya. Begitu dia. Produk beliau nih. Gitu. Ya, enak sehat nih. Karena seperti bukan terus nih. Oh iya. Endorse. Iya, iya. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan masimat, ya masimat asli, dan kita masuk ke pembahasan maksilah subro atau maksilah kosiro, ya, di halaman 61. Jadi maksilah subro ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Mat itu artinya memanjangkan, silah itu artinya menyambung, subro itu artinya paling kecil, ya, paling kecil, ya. Kenapa dikatakan paling kecil tadi? Karena tidak ada lagi kadar mat yang paling kecil atau paling sedikit kecuali 2 harokat. Makanya dikatakan subro, yaitu kadar matnya itu paling kecil, paling sedikit. Makanya dia hanya 2 harokat saja, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kemudian kosiro itu secara bahasa artinya pendek, ya. Maka kita boleh mengatakan ini maksilah subro atau maksilah kosiro. Ya. Maksilah kosiro. Jadi kosiro itu artinya pendek. Maka kalau antum misalnya antum mendapati istilah-istilah di dalam ilmu tajwid berkaitan dengan mat, terus kalau dia dikatakan dengan kosiro, maka pasti 2 harokat. Ya. Pasti 2 harokat, tidak mungkin dibaca 1,5 harokat atau dibaca 1 harokat, ya. Kalau 1 harokat itu bukan mat namanya, ya, hanya harokat saja. Kalau misal 1,5 pun bukan mat namanya, ya. Di dalam ilmu tajwid dikatakan dengan tamthil, ya. Tamthil itu adalah kadar yang kurang dari mat, gitu. Contoh misal begini. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah, dunya agak panjang dikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadarnya nggak sampai 2 harokat, tapi 1,5. Maka itu dikatakan tamthil. Tamthil itu nggak boleh. Jadi merubah harokat menjadi panjang dikit kadarnya itu nggak boleh. Dan biasanya itu terjadi ketika sambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, gitu. Jadi terkesan bacanya itu memanjangkan walaupun bukan kadar mat, gitu. Maka itu nggak boleh, tetap nggak boleh.
Itu namanya tamthil, ya. Memberikan kadar harokat lebih dari aslinya, gitu. Namun qasirah ini adalah pendek. Qasirah itu pendek, ya. Maka maksud dari pendek itu bukan satu harokat tetapi dua harokat, karena kadar panjang mat itu yang paling pendek itu adalah dua harokat. Kemudian bisa dipahami ya untuk secara bahasa. Namun secara istilah tajwid, mad silah sugro atau mad silah qasiro ini adalah apabila huruf ha domir berharokat kasroh atau dhammah. Jadi ha domir, maksud ha domir di sini adalah ha untuk kata ganti yang dia itu untuk mudzakkar. Jadi ha domir itu adalah kata ganti di dalam bahasa Arab untuk mudzakkar yang dia diperuntukkan, ya, untuk mad ya apa namanya, untuk domir yang mutasil, untuk domir yang mutasil, baik itu domir yang memiliki kedudukan majrur atau mansub, ya, yang memiliki kedudukan majrur atau mansub. Ini yang dikatakan hadomir, ini hadomir yang digunakan untuk yang mudzakkar. Contoh ya, nih anak berikan contoh misalnya. Jadi yang dimaksud dengan hadomir ini adalah hadomir yang diperuntukkan untuk laki-laki, bukan hadomir untuk yang muannas. Karena ini, kenapa ini anak bahas ini agar bisa memahami makna daripada hadomir ini. Ini contoh misalkan kalimat yang kita gunakan sehari-hari, misalkan qalamuhu, ya, qalamuhu misalkan, ya, qalamuhu maksurun, qalamuhu maksurun. Nah, inilah dikatakan dengan hadomir, ya, ini yang dikatakan dengan hadomir atau hak ganti, ya, untuk mudzakkar. Jadi hu di sini nanti dia apakah dia punyanya Zaidun atau punyanya Muhammad, ya, Muhammad. Jadi kita bisa mengatakan begini, qalamu Zaidin maksurun, ya, qalamu Zaidin maksurun, qalamu Muhammadin maksurun. Ya, jadi hu di sini, ya, karena dia kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, maka dia dalam kondisi hak domir yang kondisinya dia majrur. Nah, jadi menempati kondisi majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Nah ini, jadi ini dalam kondisi majrur, ya. Ya, ini kita sedikit ini saja ke bahasa Arab untuk, ya, untuk memahami hadomir, karena terkadang kita salah paham dengan hadomir ini. Jadi maksud daripada hadomir ini adalah kata ganti yang diperuntukkan untuk laki-laki, mudzakkar. Nah ini, kemudian ini dalam kondisi majrur. Kenapa majrur? Karena dia dalam kondisi mudhofun ilaih. Qalamuhu maksurun. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab keadaan seperti ini ya tentunya dia tidak dipanjangkan. Lain dengan atau berbeda dengan kondisi untuk ilmu tajwid, gitu ya. Tapi ini kita untuk mengenal hadomir, karena beliau mengatakan huruf hadomir.
Maka kita akan perjelas tentang hadamir ini. Kemudian ada juga misalkan kalimat rahimahullahu ta'ala. Ya, rahimahullahu ta'ala. Nih. Inilah hadamir. Ya. Ya, ini kita sering dengar, ya. Semoga Allah merahmati, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, di sini. Ya, inilah hadamir. Kata ganti, ya, untuk laki-laki. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita ganti dengan ini lagi. Ya, contoh, ya, rahima Zaidan Allah Ta'ala. Ya, rahima Zaidan Allah Ta'ala, atau rahima Muhammadan Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati Zaid. Semoga Allah Ta'ala merahmati Muhammad. Nah, maka inilah yang dikatakan dengan hadamir yang menempati posisi mansub. Nah, mansub di dalam bahasa Arab, ya, mansubun. Kalau tadi ini dalam kondisi majrur, kenapa? Karena dia mudhofun ilaih kedudukannya. Ya, qalamuhu, ya, pulpennya patah. Nya di sini kan dalam kondisi majrur sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan ini rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ya, jadi kalau misal kita dapat ini kalimat-kalimat seperti ini, rahimahullah, hafizahullah, ya, waffaqahullah, kalimat-kalimat seperti ini itu mengandung makna doa, ya, mengandung makna doa. Jadi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nya di sini inilah domir atau kata ganti laki-laki, ya. Nah, maka pembahasan kita di sini huruf hadamir ini, ya, ini nanti dia tidak lepas, entahkah dia berharokat dhammah ataukah nanti dia berharokat kasroh. Entah dia berkedudukan sebagai majrur, entah dia berkedudukan sebagai mansub. Ya, itu. Jadi dhammah itu bisa dia majrur, ya, kasroh itu dia bisa majrur. Dhammah itu dia bisa mansub, kasroh itu dia bisa mansub. Nanti itu keadaan hadamir ini, ya. Jadi hadamir itu untuk laki-laki, ya. Jangan hadamir itu kita katakan ha biasa. Contoh, kalau ha biasa, ya, tetapi bentuknya mirip, ya. Contoh misalkan ya, ya, misalnya, ya, inha, ya, ya, inha, ya, tahu bukan ini, inha, ya, inha Zaidan, ya, ya, inha Zaidan, nih, nah, ini bukan hadamir, ya, ya, ini bukan hadamir. Nah, tadi dikatakan hadamir itu entah dia berharokat kasrah atau dhammah. Ini walaupun bentuknya mirip, ini bukan dhamir, ya. Inha ini artinya cegahlah, cegahlah si Zaid. Ya. Inha ini berasal dari naha, naha yanha, ya, naha yanha, ya, yanha, ya, naha artinya mencegah, ya, naha yanha. Ya, nah, ini dia berasal dari sini, naha yanha, ya, ya, naha yanha. Ya, kalau misalkan ini dia apa namanya, dia jadi seperti ini dalam kondisi apa namanya fi'il amr. Fi'il amrnya jadi dia harfil ilah, jadinya inha, inha Zaidan. Cegahlah si Zaid.
Hak di sini bukan hak domir, tetapi ini hak asli. Hak asli dari kalimat ini. Atau lagi misalkan, ya, Allahu, ya, Akbar. Nah ini bukan hak domir, ya, bukan hak domir, ya, ini hak asli. Allahu Akbar. Ini haknya di sini bukan hak asli, bukan hak domir, ya. Jadi hak domir itu adalah hak yang diperuntukkan untuk kata ganti yang mudzakkar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi maksud hak domir itu bukan yang bentuknya begitu, ya, tetapi hak domir itu maksudnya adalah yang diperuntukkan kata ganti untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ya, bisa dipahami untuk hak domir ya. Jangan sampai setiap bentuk begini kita katakan hak domir. Nah, tidak, salah. Ya, ini bukan hak domir, ya. Ini namanya hak asli. Ya. Ya. Itu. Namanya hakul bina, ya. Hakul bina. Atau hak dari sebuah bangunan kata. Namanya ini hakul bina. Ya. Ya. Ya, hak, ya, hakul bina, ya, hakul bina, ya, hakul bina, ya, hakul bina maksudnya hak bangunan, ya, hak bangunan yang dia ini bukan hak domir. Kalau ini kan hakul domir, ini namanya hakul domir. Ya, hakul domir. Hakul domir atau hak kata ganti. Hak yang diperuntukkan untuk kata ganti yang laki-laki. Sedangkan kalau ini namanya hakul bina. Ya, insyaallah bisa dipahami pemahaman tentang hak domir. Jangan sampai nanti setiap yang bentuknya begitu kita katakan hak domir. Ya. Tidak. Kalau innahu bukan domir. Itu innahu itu domir, domir. Ya. Innahu sesungguhnya dia. Ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah. Ya. Itu hak domir. Itu hak domir. Ya. Seperti itu. Pokoknya nanti hadis itu diperuntukkan untuk domir apa emang binanya dia, bangunannya dia. Kalau misal bangunan seperti ini, inha, ya, ini bangunan. Terus Allahu, ini bangunan, bangunan kata. Hadis itu termasuk bangunan itu. Kalau misalkan untuk hal domir, ciri-cirinya dia bisa dipecah gitu, Pak. Nih, ya. Qolamuhu ini berasal dari qolamun ditambah hu, hadomir, begitu, bisa dipecah. Itu ciri-ciri itu. Innahu, ya, innahu bisa dipecah. Ini berasal dari inna, ya, dan hu, gitu. Itu ciri-ciri hadomir itu bisa dipecah, bisa dijabarkan, bisa dipecah. Tapi kalau ini tidak bisa dipecah. Ya, nggak bisa in dan ha gitu, nggak ada maknanya. In ditambah ha nggak ada maknanya. Atau Allahu dipecah nggak ada maknanya. Karena ini bina, huruf ha ini merupakan bangunan. Saya pahami ya. Itu maksud daripada hadomir. Jadi hadomir ini nanti dia berharokat kasroh atau dhammah. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Kita lihat di sini. Ya, nih. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, contohnya misal lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma, ayo perhatikan sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nih, di kalimat lahu ma itu sebelum hal domir itu
bukan sukun, lamnya berharokat fathah, kemudian mimnya berharokat fathah. Artinya dia tidak sukun, tidak mati. Tuh, terpenuhi syarat yang pertama, ya kan? Kemudian syarat kedua, setelahnya tidak bertemu hamzah. Setelah hadhamir itu tidak bertemu hamzah. Setelah lahu itu nggak ada hamzah setelah lahunya. Maka dua syarat ini tercukupi di sini. Kemudian yang contoh kedua, wala yauduhu hifdhuhuma, ya, wala yauduhu. Perhatikan duhuhi. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun, ya. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun, ya. Huruf sebelumnya dhamma, huruf setelahnya fathah. Kemudian setelahnya tidak bertemu hamzah. Nah, maka kalau misalkan dua syarat ini terpenuhi, maka dia dikatakan matsilah sughra. Matsilah sughra. Ya. Jadi ini syaratnya ini dua. Ya, mungkin kita untuk mempermudah bagi kita begini. Di sini untuk mempermudahnya adalah ada, kalau dia dhammah itu ada wawu kecil. Lahu ma fis. Nah, itu lahu itu ada wawu kecil, wawu shaghira. Ya, al wawu shaghiratu, wawu kecil. Tuh, ada wawu kecil. Kemudian wala yauduhu. Nah, itu ada wawu kecil. Al wawu shaghira, ada wawu kecil. Ya, kemudian kalau yang kasrah, wallahu yu'ayyidu binasrihi may. Nah, di situ binasrihi itu ada kasrah, ya. Setelahnya itu ada huruf ya kecil. Al-ya'us shaghiratu, ya kecil. Ya, jadi intinya kalau mau dipermudah ya di dalam mushaf itu dia di mushaf internasional itu ada wawu kecil atau ada ya kecil, itu gampangnya. Tapi kalau kita mau ke syarat inti itu dua itu, sebelum dan sesudahnya bukan sukun dan setelahnya bukan hamzah. Itu sebenarnya syarat intinya itu. Tapi kalau untuk di mushaf ataupun di Al-Quran yang kita pegang, ya yang di mushaf internasional itu dia ada wawu kecil atau ada ya kecil. Ya, mungkin kita agak sedikit baru kenal dengan ya kecil ini. Al-ya'us shaghiratu. Oh, bentuknya begini. Ya. Ya, bentuknya begini. Kan yang kita kenal kan huruf ya itu kan begini. Ya kan? Kok bentuknya seperti ini? Di situ. Ya, kalau di Al-Qur'an di mushaf internasional bentuknya begini. Maka secara tulisan di dalam bahasa Arab, huruf ya itu boleh begini juga boleh begini. Ya, huruf ya itu di dalam bahasa Arab boleh begini boleh begini. Maka nanti jangan kaget kalau misalkan ada tulisan begini. Misal ta'ala ditulis begini. Ya. Ya. Ta'ala. Nah, seperti ini. Ya. Terus lagi misalkan naha, ya. Ya, naha jadi begini misalkan. Ya. Naha. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk ya ataupun alif yang lainnya itu dia bentuknya boleh begini, boleh begini. Jadi jangan ini. Kalau misalkan ada ala, ya, ala tulisannya begini, ya, ala, ya, kemudian hatta misalkan, ya, ya, hatta, ya, terus bala, ya, bala. Jadi antum jangan salah paham kalau ada tulisan yang seperti itu.
Nah, kan biasanya di dalam Al-Quran itu kalau yang di ini biasanya ada di awal-awal itu tulisannya begitu. Ya, jadi itu adalah tulisan dan itu sama, ya, boleh digunakan seperti itu. Ya, tapi untuk tulisan yang umumnya hurufnya adalah seperti ini. Tapi juga boleh tulis itu terangan dari Maksila Subro. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini, silakan. Kalau di Al-Quran kita itu domahnya itu kalau nggak salah kan balik ya, untuk panjang. Oh iya, Betul. iya betul. Ya, pertanyaan bagus ya. Ya, jadi yang Bapak tanyakan itu adalah mushaf cetakan lokal. Jadi kalau antum misalkan masih menggunakan mushaf ini, mushaf cetakan lokal, mushaf cetakan lokal, ya, itu memang masih ini ya. Oh iya betul ini. Ya, jadi dia untuk ini dia langsung dia domahnya terbalik begitu. Ya, domahnya langsung terbalik atau kasrohnya tidak menggunakan ya kecil, tapi langsung ya berdiri begitu. Ya, kasroh yang berdiri. Ya, baru ya bagus Pak. Ya, jadi kalau mushaf lokal, contoh misal di kalimat lahu ma fis samawati, ya. Di kalimat lahu ma fis samawati, ya. Lahu, ya. Kalau di mushaf internasional begini, lahu ma. Tapi kalau di mushaf cetakan lokal ataupun cetakan Indonesia, ya, dia begini, ya. Lahu ma, ya. Jadi langsung ini domahnya terbalik. Atau misalkan di ayat yang selanjutnya, wallahu yu'ayyidu binasrihi, binasrihi man yasha. Di situ binasrihi, ya. Binasrihi di sini. Kalau di mushaf internasional begini, terus ada yang kecil, ya, begini, binasrihi. Tapi kalau di mushaf cetakan lokal, ya, binas ininya langsung begini aja, ya. Nah, jadi binasrihi tanpa ada ya sabiro, al-ya sabiro tuh, gitu Pak. Ya, jadi perbedaannya gini aja. Ya, nih kalau di mushaf internasional yang atas, kalau yang mushaf lokal begini, ya, gitu. Nah, makanya tadi kaidah yang dua itu yang penting sebenarnya. Kaidah dua itu, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, terus setelahnya bukan hamzah. Itu kaidah yang paling inti itu. Kalau masalah ini kan setiap percetakan bisa berbeda-beda. Memberikan tandanya itu bisa beda-beda. Nah, bisa begini, bisa begini. Ya, tapi yang penting dua kaidah inti itu yang harus kita pahami. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu kalau rahimahullah itu kan untuk zakat ya? Iya. Berarti kalau untuk perempuan bisa Rahimahullah. Rahimahullah. Nah, tapi ada alifnya Pak. Ya, rahimah. Iya, rahimah ha. Allah.
ya, rahimahallahu, gitu Pak. Ya, kalau untuk laki-laki dia rahimahullahu taala. Kalau ini rahimahallahu taala. Kalau untuk kamu rahimakallah, rahimakallah. Kalau untuk antum rahimakumullah. Kalau untuk antunna rahimakunnallahu, rahimakunnallahu. Ya, ya, seperti itu. Kalau untuk saya rahimani, ada nun wikoya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kan sering kita dengar. Rahimani wa rahimakumullah. Itu Pak. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Jadi di sini hadomir sini untuk hadomir yang muzakkar, bukan yang untuk muannas. Karena kalau yang muannas itu dia ada alifnya. Dia nggak masuk ke pembahasan ini. Mungkin ada yang lagi menambahkan? Ya. Kita ini dulu, kita lanjutkan dulu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah, jadi ini penjelasan untuk maksilah suro ataupun maksilah qasr. Nanti insya Allah pada setelah kita sholat ini nanti kita akan jelaskan sedikit lagi tentang catatan dari penulis Hafizahullah Ta'ala. Di sini ada catatan merupakan pengecualian. Jadi keluar dari kaidah ini, keluar dari kaidah yang dua ini tadi, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa dia bisa ini dari sudut pandang bahasa ataupun dari sudut pandang riwayat, gitu ya. Kenapa dia bisa tidak mengikuti kaidah ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu kita sholat dulu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Alhamdulillah, ya, kita masih di pembahasan maksilah sugro atau maksilah qasiro. Di catatannya kita akan jelaskan catatan di halaman 61. Ya, kita akan sedikit menjelaskan tentang ini. Nanti kita akan mentalaki, kita akan mentalakikan juz amma yang waktu lalu, atau seperti kebiasaan kita ya, untuk mengambil banyak faedah. Di sini maksilah sugro ataupun maksilah qasiro ini ada catatannya. Tadi kan ada beberapa syarat, ada 2 syarat inti daripada maksilah sugro atau maksilah qasiro ini terjadi. Ya. Tetapi di sini ada catatan khusus yang bawah, yaitu yang pertama itu khusus pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-7 di kalimat ya Allahu lakum, ya Allahu lakum. Ini tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafs. Jadi menurut riwayat Hafs an Asim, ya, ini ya Allahu lakum, ya, ini hadomir, ya, hadomir, ya. Tetapi dia, kenapa dia tidak dibaca panjang, padahal sebelum dan sesudahnya tidak sukun, ya kan? Nih, sebelum dan sesudahnya bukan sukun kan? Ya Allahu lakum, ya, dotnya fathah sebelumnya itu, lamnya fathah. Tuh, syarat yang pertama itu terpenuhi untuk hadomir ini. Kemudian setelahnya tidak bertemu hamzah juga. Ya Allahu lakum ini setelahnya juga tidak bertemu dengan hamzah. Maka secara syarat seharusnya kan dia terjadi maksilah sugro. Tetapi ya, ini di dalam riwayat Hafs an Asim, ya, ini hadomirnya ini tidak boleh dibaca panjang, tidak dibaca panjang. Jadi tidak dibaca panjang, ya, dengan panjang 2 harakat, tapi cukup 1 harakat saja. Ya Allahu lakum, ya Allahu lakum, begitu saja. Ya, di sini surah Az-Zumar ayat ke-7. Nah, dikarenakan ini, perhatikan ya, dikarenakan ini adalah dari riwayat. Ini apa? Ini karena riwayat.
riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs an Asim ini tidak membaca dengan mat, ya, tidak dibaca panjang. Ini dari jalur riwayat, ya, dan dari jalur ini, ya, dari sisi bahasa Arab, coba, ya, dari sisi bahasa Arab, ya, di sini kita tidak memberi catatan, ya, tidak memberi catatan, tapi hanya dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang bahasa. Coba kita lihat di surah Az-Zumar ini ayat ke-7 ini. Ya, untuk yang ada mushaf, coba dibuka surah Az-Zumar ayat ke-7 ini, silakan. Kita ingin melihat dari sudut pandang bahasa, ya. Ya, sudah dapat? Ya, agar kita bisa mengambil faedah dari surah ini. Ya. Di halaman ini Pak, halaman 459. 459. Sudah dapat ya semua ya. Coba di halaman 459. Ya, di tengah itu Pak, ya. Iya. Ya. Nah, perhatikan di situ. Kita langsung fokus saja ke ayatnya itu, ke yang pembahasan ini. Ya, wa in tashkuru yallahu lakum. Ya, perhatikan di sini, ya. Nah, ini kita sambil menyimak penjelasan dari sudut pandang bahasa. Oh ya, wa in tashkuru yallahu lakum. Jadi kita ambil faedah dari sudut pandang bahasa. Yarallahu lakum. Nah, kita akan lihat di sini. Wa in tashkuru yallahu lakum. Fokusnya di sini, ya Allahu lakum. Nah, kenapa di sini dari sudut pandang bahasa itu tidak dipanjangkan ininya, hunya, ya? Karena apa? Ya, ini dari sudut pandang bahasa, ini kan ada in, ya. Ini namanya in syartiyah di dalam bahasa Arab. Ini namanya in syartiyah, syarat, termasuk adat dari syarat. Dan dia ini menjazmkan dua fiil. Nih, fiil yang pertama ini fiil syaratnya. Nih, fiil syarat. Wa in tashkuru. Nah, ini asalnya Pak, tashkuruna. Ya. Ya, ini asalnya tashkuruna. Tashkuruna. Nih, tashkuruna. Karena ada in syartiyah, maka ini jadi terjazmkan. Ya, jadi jazmnya ini dengan membuang huruf nun. Jadi
wa in tashkuru. Ini namanya fiil syaratnya. Kemudian yardahu, ya, yardo ini asalnya yardo, ya, yardohu, ya, ini asalnya yardo. Nah, karena dia ini sebagai jawab syarat daripada in, maka dia ini dibuang ininya. Jadi yardohu lakum. Nih, jadi ini asalnya, ya, yardohu ini asalnya yardohu. Nah, karena dia sebagai fiil jawab, ya, fiil jawab dari in syartiyah ini, maka dia ini dijazmkan dengan membuang huruf ilatnya. Jadi dari sini Pak, ya, ini dia terjadi sebagai syarat, ya, sebagai fiil yang syarat, ya. Makanya dia walaupun dia secara tulisan dan secara bacaan dia yardahu lakum, dia asalnya disukunkan asalnya yardahu lakum. Nah, asalnya seperti itu. Nah, maka ya dari sudut pandang bahasa, ya, maka dia ini sebenarnya dia ini ada yang dibuang di sini, ya, ada yang dibuang, huruf ilatnya di sini dibuang, yaitu huruf alif, ya. Huruf alif ini dibuang. Nah, maka itu dari sudut pandang bahasa, ya. Ya, jadi dari sudut pandang riwayat, ya, itu menurut riwayat Hafs an Asim itu tidak dibaca panjang, ya. Dan dari sudut pandang bahasa, karena dia terjadi apa namanya, jawab syarat yang dia dibuang secara bahasa, ya. Jadi asalnya yardo itu ada yang dibuang. Ada sukun di situ kan, Iya. Ada sukun di atas. Iya. Jadi di situ di dotnya itu, ini dia sukun, ya. Sukun. Dan ini dibuang, ya, mahdhuf, dibuang. Jadi yardahu lakum. Ya, itu dari sudut pandang bahasa, ya. Tetapi kita di dalam Al-Quran itu hanya menerima dari sudut pandang talaqqi aja, bukan dari sudut pandang bahasa. Karena kalau dari sudut pandang bahasa itu nanti bisa bisa rancu, gitu. Nah, ini kita hanya membahas dari sudut pandang bahasanya saja, ya, seperti itu. Jadi ini aslinya itu dia dikarenakan dia sebagai jawab syarat, maka dia dimahdzuf, ya. Alifnya itu dimahdzuf atau dibuang, sukunnya itu dibuang, ya, seperti itu. Nah, jadi dari sudut pandang riwayat Hafs, maka ini dibaca seperti itu. Kemudian yang kedua nih, yang merupakan pengecualian juga pada Quran surah Al-Furqan ayat 69 di kalimat fihi muhana, ya. Nah, huruf H-nya ini, H dhamirnya ini pada kalimat fihi dibaca panjang 2 harokat karena riwayat. Tuh. Ya, karena riwayat. Walaupun tidak terpenuhi syarat maksilah subro padanya. Nih, kan dia sebenarnya tidak terpenuhi syarat maksilah subro kan? Syaratnya itu sebelum dan sesudahnya bukan sukun, tetapi ini sebelumnya ini sukun. Fihi hadamir ini sebelumnya sukun. Tetapi di dalam riwayat, ya, di dalam riwayat itu dia dibaca 2 harokat menjadi maksilah subro. Padahal dia syaratnya nggak terpenuhi. Syarat yang ininya sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, ini sebelumnya sukun, huruf mat, ya, huruf mat itu kan sukun.
Jadi fihi muhana. Nah, kan kalau secara seharusnya kalau mengikuti kaidah seharusnya dia fihi muhana, ya. Nah, secara kaidah kan seharusnya begitu, tetapi tidak. Tetapi dia dibaca dengan maksilah sugro atau maksilah qasiro. Tuh, ya. Nah, jadi dia dari riwayat, ya, karena riwayat. Jadi dipanjangnya ini karena riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Tuh. Ya. Nah, jadi kita sifatnya ataupun kita di dalam Al-Qur'an itu kita harus menerimanya itu dengan riwayat, ya, dengan riwayat. Jadi bukan dari sudut pandang bahasa. Ya. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang bahasa pun tidak terjadi masalah, ya, tidak jadi masalah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada yang lebih ditanyakan dari catatan ini. Yang tadi Al-Qur'an ayat berapa Ustaz? Di sini enggak ada 69. 69. Catatan ini buku lama kan itu. Oh, yang itu yang buku lama. Ya, Al-Furqan 69. Dibaca panjang. Iya, berarti itu udah revisi, ya. Ada revisi yang ini belum. Catat aja Al-Furqan ayat 69 dibaca panjang ya Ustaz ya? Iya. Ditulis saja Pak. Di halaman 366. Di halaman 366 ya di Al-Qur'an. Itu ya fihi muhana. Ya, jadi kalau di mushaf internasional dia ada huruf ya kecil, tapi kalau di mushaf lokal berdiri, ya, garis berdiri saja seperti itu, ya. Seperti itu kan, ya. Jadi kalau di mushaf lokal begitu. Kalau dari sudut pandang kaidah sebenarnya dia nggak masuk, ya. Ya, dari sudut pandang kaidah sebenarnya dia tidak masuk. Contoh saja misal Karena sukun. Ya karena sukun. Karena didahului dengan sukun gitu. Contoh saja nih untuk yang ini aja di surah Al-Baqarah lah yang paling gampang ya, di ayat yang kedua. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, nah ini kita untuk memberikan contoh saja. Ya, perhatikan. Dzalikal kitabu la raib. Bisa kita wakaf di situ. Fihi hudan lil muttaqin. Tuh, itu kan fi sukun dia. Ya. Ha domirnya itu didahului dengan sukun, maka dia nggak boleh dibaca panjang. Fihi hudan lil muttaqin. Nggak boleh mengikuti Al-Furqan 69, nggak boleh. Nggak boleh kita fihi hudan lil muttaqin. Nggak boleh, ya. Walaupun secara bacaan sama dengan fihi muhana,
fihinya. Tuh. Seperti itu ya. Jadi ini dari sisi riwayat. Dari sisi riwayat. Makanya nggak boleh kita itu mengada-ada dalam Al-Qur'an. Ya, nggak boleh mengada-ada. Ya, kalau yang kaidahnya ini di fihi muhana aja, yang lainnya enggak. Ya, yang lainnya enggak. Tuh. Dan kita harus pahami ini adalah riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Jadi nanti antum kalau antum simak murotal gitu, kok kaidahnya ini domir didahului sukun kok dibaca panjang gitu, atau setelahnya itu sukun kok dibaca panjang. Ya itu ada riwayat-riwayat yang lain. Itu riwayat yang lain. Jadi antum jangan terkecoh gitu. Jadi nanti antum kalau antum dapati itu kok ini begini bacanya dibaca panjang, berarti riwayat yang lain. Bukan riwayat Hafs an Asim. Itu ya. Bisa dipahami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Tentang ini. Sekarang kita langsung dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan faedah dari pelajaran kita ini dengan cara talaki agar lebih mendapatkan keyakinan ataupun pemahaman terhadap teori ini. Ya, jadi langsung kita praktek. Pada pertemuan lalu surah Asy-Syams. Asy-Syams ya. Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah membaca surah Asy-Syams di halaman 595. Ya. Nah, berarti sekarang kita di surah Al-Balad, suratul Balad. Ya. Nah, sebagaimana ini karena ini ayatnya udah mulai panjang, maka kita bagi menjadi dua ya. 10 ayat, 10 ayat. Ya. Silakan dimulai dari Pak Adi. Suratul Balad di halaman 594. Silakan. Jangan terkesan haknya itu bertasydid. Nirrahmanirrahim, jangan. Tapi Nirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu ya. La uqsimu bihadzal balad wa Sekali lagi Pak, ulang. La uqsimu bihadzal balad. Ya, perhatikan qalqalah pada huruf yang istilah, qalqalahnya itu pun tebal. La uqsimu uqo ya, uqo la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal
لقد خلقنا الإنسان في كبد. Iya, jadi kol-kolahnya itu dibedakan Pak. Kalau huruf dal itu kan tarkib. Laqad khalaqa tebal khalaqa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ulang lagi. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Sekali lagi ulang. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Iya, konsentrasi. Jadi alai, nah itu agak ditempo. Alai yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. Ulang lagi. يقول أهلكت. Jangan memanjakan lu-nya. Yaqulu ahlak langsung. Yaqulu ahlaktu malan. Ulang lagi. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. Ulang lagi, konsentrasi. أيحسب أن لم يره أحد. Nah, di kalimat yarahu ahad agak panjang. Iya. Ada bendera jadi. أيحسب أن لم يره أحد. Ahad, jangan ahad, jangan. Terkesan jadinya hanya jadi mutasi. Ahad. Iya. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Ulang lagi. وهديناه النجدين. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran nih Bapak harus perhatikan. Bapak harus membedakan kol-kolah. Kol-kolah itu kalau hurufnya itu huruf yang istilah, huruf o, ya. Kemudian huruf po, ya, huruf o dan huruf o, maka itu dibaca tafkhim. Artinya kol-kolahnya itu tebal gitu Pak. Kol-kolahnya itu tebal. Tebalnya itu gini, pangkal lidahnya itu diangkat. Khalaqo. Jadi khalaqo tebal gitu. Jadi bukan khalaqa, tapi khalaqo. Pangkal lidahnya diangkat. Nah, seperti itu. Itu faedah yang pertama. Jadi harus bedakan kol-kolah yang tebal dan kol-kolah yang tipis. Itu pertama. Yang kedua, jangan memanjangkan harokat, gitu ya. Jangan memanjangkan. Contoh tadi seperti yaqulu ahlaktu malan lubada. Jangan yaqulu ahlak, jangan yaqulu ahlak, jangan. Tapi yaqulu ahlak langsung. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Jadi nggak boleh memanjakan begitu. Kemudian di sini di ayat yang ke-7, ya, di sini panjang, ya. Ayahsabu allam yarahu ahad, panjang, ya, karena ada bendera di situ.
yarahu ahad. Itu faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil. Iya. Nah, jadi dia panjang 4 atau 5 harokat. Alhamdulillah. Ya itu Pak ya. Coba Pak di surat ini yang Bapak baca tadi, ada nggak hadomir di ayat-ayat ini? Coba sebutkan satu. Alam naj'alahu. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Ini. Alam naj'al lahu ainain. Nah ini pembahasan kita nih di sini. Ya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak selain ini? Hadomir. Alam yarahu. Itu. Ya, alam yarahu ahad. Itu hadomir juga. Ya. Ya, hadomir. Tetapi di sini bukan maksilah sugro yang kita pelajari ini. Ya, karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Dia setelah hadomir ada hamzah. Makanya dia dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi dia bukan maksilah sugro atau maksilah qosiro. Ya, tapi dia maksilah kubro nanti. Penjelasannya nanti akan ada. Nah, mungkin ada lagi nggak hadomir di ayat yang tadi dibaca? Ya Pak. Alaihi ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Alaihi. Nah, ini hadomir, ya. Nah, kenapa di sini tidak dibaca panjang? Kenapa pagi? Karena ada hamzah ya. Enggak. Alaihi ahad. Sukun ya. Sukun. Sukun, ya. Sukun. Kemudian ada hamzah juga setelahnya, ya kan? Jadi syaratnya dua-duanya enggak terpenuhi nih. Ya, iya betul ya, Padi ya. Jadi sebelumnya sukun, terus dia setelah hadomir itu ada hamzah juga lagi, maka tidak terpenuhi syaratnya. Nah, gitu. Nah, ada juga lagi, ada hadomir lagi di ayat yang keberapa? 10 ya. Ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain. Di sini wa hadainahun. Kenapa tidak dibaca panjang, Pak Adi? Karena ada apa? Karena sebelumnya sukun. Ya. Sebelumnya ini sukun. Nah, sukunnya sebabnya apa? Karena mat. Ya, mat itu kan ada fathah setelahnya alif, Pak. Alif itu sukun. Tuh, jadi alif itu alif mat itu sukun. Ya, artinya dia itu nggak pernah berharokat. Alif itu kan nggak pernah berharokat. Tuh, didahului dengan sukun. Kemudian setelah hadomirnya juga sukun lagi. Ya, yaitu alif lam, ya, alif lam, ya, ataupun alif lam ta'rif itu kan sukun, ya. Hamzah wasal itu sukun. Nah, jadi ini tidak terpenuhi. Sebelumnya sukun, setelahnya juga sukun lagi. Nah, maka nggak terpenuhi. Saya pahami ya. Nah, jadi ini hadomir. Ya, jadi hadomir pembahasan kita tadi. Nah, berikutnya Abu Darwis, silakan dilanjutkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
Nah, perhatikan di kalimat it'amun fi. Perhatikan, itu tanwin bertemu fa, ya, tidak boleh ditebalkan. Au it'amun fi. Jadi it'amun fi, nggak boleh. Au it'amun fi, nggak boleh. Ya, karena dia tanwin bertemu fa. Huruf fa itu huruf istifal. Ya, huruf istifal. Jadi jangan dibaca tebal. Ikhfa-nya itu nggak boleh tebal. Ya, au it'amun fi, jadi tipis. Jadi caranya begini. Munfi, munfi, jangan munfi, jangan tetap monyong, jangan. Nanti dia pasti akan menyebabkan suara tebal. Au it'amun fi, gitu. Jadi jangan monyong terus. Jangan munfi, pasti nanti tebal jatuhnya. Ulang lagi. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Jadi dari sini kita mendapat pelajaran tentang ikhfa itu harus konsentrasi. Ikhfa itu ada yang takik, ada yang takhfif, harus dibedakan. Dan kita harus konsentrasi ke huruf setelahnya. Ya, tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, maka dibaca tebal ikhfanya. Kalau hurufnya tipis, maka dibaca tipis. Ikhfanya dibaca tipis. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Di sini ada nggak domainnya virus? Silakan. Yang tadi dibaca barusan. Nggak ada, Ustaz. Iya, nggak ada ya. Iya, nggak ada hadomir ya pembahasan kita ya, nggak ada hadomir untuk di ayat yang setelah ini berarti. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, selanjutnya di surah Al-Fajr. Silakan belakang dulu, Pak Mul ya. Silakan Pak Mul. Surah Al-Fajr. Sampai ini karena ayatnya panjang 10. 10 ayat aja ya. 10 ayat bagi 3. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Konsentrasi, perhatikan. Huruf shin itu bukan huruf qalqalah. Jadi dia begini aja. Walayalin walayalin jadi Roknya itu ke makhrajnya aja saja.
makhrajnya aja. Nempel asyar. Asyar. Jadi bukan asyar. Asyar. Bukan. Tapi asyar. Gitu kan. Karena apa? Karena huruf shin itu bukan huruf qalqalah. Beda dengan wal fajr. Nah, itu huruf jim itu qalqalah. Ya kan, huruf jim itu kan sifatnya qalqalah. Maka dia langsung wal fajr. Jor, wal fajr. Tapi beda dengan walayalin ashr. Nah, gitu aja. Ashr. Walaupun tidak terdengar tidak jadi masalah. Ya, karena kita membaca, ya, bukan memperdengarkan. Kita membacakan Al-Quran kan baca, bukan memperdengarkan, ya, tetapi dibaca. Walayalin ashr. Nah, begitu aja. Ashr. Gitu ya. Sekali lagi, nanti ayat setelahnya juga sama begitu, Pak. Seperti itu caranya. Lagi ulangi. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal watr. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayo konsentrasi. Lidzi hijr. Nah, ini huruf jim lagi. Qalqalah. Hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Huruf ha. Hijr. Nah, iya. Beda. Kalau ha hijr, ya, dengan hijr. Jelas. Iya. Kalau ha dia hi dari tengah. Hijr. Kalau ha hijr. Ini hijr. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sekali lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, perhatikan, qalqalah di tengah itu Pak tidak boleh berhenti sejenak. Jadi langsung allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi nggak boleh lam yukhlaq mithluha, ada seakan jeda suara, jangan. Qalqalah posisi di tengah itu nggak boleh berhenti sejenak, tapi langsung allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iya, jadi langsung Pak, beriringan langsung. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu ash-shahra bil wad. Huruf shad, jabus shahra bil wad. Jangan jabus, jangan. Tapi jabus. Ujung lidah bisa di bawah. Jabus. Ulang lagi. Wa thamud alladzina jabu ash-shahra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Oke, sini Pak ya. Alhamdulillah ya, seperti itu Pak. Jadi kita mendapatkan tadi cara mewakafkan
huruf ro sukun yang di akhir yang didahului huruf qalqalah ya, dan tidak huruf qalqalah. Jadi seperti itu. Wal fajr walayalin ash wal ya, jadi walayalin ash gitu aja Pak. Jangan asyar, jangan. Walayalin ash gitu Pak. Ash wasyaf'i wal watr Itu untuk hamzahnya taknya gimana Ustaz? Buat itu ada hamzahnya kan? dia udah ada hamzahnya ya, tapi karena dia diakhiri dengan huruf ro, maka dia hamzahnya itu nggak begitu nampak ya. Wal wat jadi kita fokus aja ke huruf ro gitu. Jadi dia tetap ada hamzah, kita merasakan keluar dari ujung makhraj kita, lidah kita. Seperti itu cara waqaf huruf ro yang didahului dengan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Jadi jangan diqalqalahkan, jangan. Ya, itu kaidah yang bisa kita ambil. Kemudian ada kaidah lagi, qalqalah posisi di tengah, jangan berhenti sejenak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaidah ya. Gitu. Jadi lam yalid wa lam yulad. Jangan lam yalid wa lam yulad. Jangan. Ya. Qalqalah posisi di tengah, jangan berhenti, jangan seakan-akan ada jeda suara. Jangan, ya, tapi langsung. Itu faedah yang bisa kita ambil di situ. Ya, Allahu a'lam. Ya, mungkin ada ini Pak Mul, silakan. Ada hadomir enggak di sini? Yang tadi Bapak baca? Enggak ada ya. Untuk hadomir ini hadomir yang mudzakkar nggak ada. Nah, ya di ayat-ayat yang tadi dibaca itu enggak. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, berikutnya silakan Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Nah, ini qalqalah jangan udara, tapi suara. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasad, jangan fasad ya, jangan udara, tapi fasad. Ulang. Fa'aktsaru fihal fasad. Fafabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Jangan ragu, azab. Ulang. Fafabba 'alaihim rabbuka. Jangan dipercepat. Ulang. Fafabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Konsentrasi, perhatikan. Ulang. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Jadi di sini huruf rohnya ini dibaca tafkhim. Ya. Labil mirsad. Labil mirsad. Jadi labil mir. Jadi rohnya dibaca tafkhim, tebal. Ya. Karena apa? Setelah huruf roh itu ada huruf qad yang berharokat fathah. Ya. Gitu ya. Jadi kaidahnya itu. Nah, ini pembahasan tentang roh yang dibaca tafkhim. Jadi
labil mirsad. Mir. Nah, jadi jangan mirsad jangan, tapi mir. Nah, kayak ulang lagi. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sekali lagi ulang. Fa'ammal insanu tipis saja. Fa'ammal insan jangan jangan tapi insan tarkik karena huruf sin itu huruf yang tipis. Ulang lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ulang lagi coba. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, coba perhatikan ya, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama tadi ya, yaitu kolkola. Jadi kolkola itu suara, bukan udara, ya, gitu ya. Jadi suara. Autad fil bilad, ya, fihal fasad. Jadi kolkola, jangan kolkola itu suara. Kolkola itu suara, jangan udara. Ya. Jadi karena ini ada sering kita dapati udara gitu. Jadi fil bilad begitu, keluarnya udara. Ya, fasad. Ya, begitu aja. Itu salah ya, tapi udara tapi suara. Kolkola itu suara. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita ambil adalah huruf ro, walaupun didahului kasroh, tapi karena bertemu huruf shad yang berharokat fathah, maka dibaca tebal. Labil mirsad. Ya, itu pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran yang selanjutnya lagi adalah ikhfa. Ya, itu dia ingat ya, harus perhatikan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya yang huruf yang istifal dibaca tarkik tipis. Ya. Fa'ammal insanu, ya tarkik tipis. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Terus tadi sebenarnya ada satu lagi, yaitu huruf yang tebal dilatih tebal. Ya, di ayat yang ke-18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi tahadduna ala du tebal.
Coba di ayat ini ada nggak hal domir? Banyak. Banyak ya, banyak. Coba sebutkan satu di antaranya apa? Rabbuhu fa'akramahu. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Banyak ya di sini. Tuh, ini memenuhi syarat, ya memenuhi syarat. Makanya dia ini maksilah sublo atau maksilah qasir. Wallahu a'lam. Rizqahu, ya. Sedangkan di kalimat fa'ammal insanu idza mabtalahu, ya, mabtalahu, ini sama hadamir tetapi tidak memenuhi syarat karena didahului dengan sukun. Tuh. Ya. Itu. Ya, insya Allah udah paham ya tentang hadamir ini yang dibaca panjang dan tidak dibaca panjang. Ya, lanjutkan. Silakan Pak. Udah nggak apa-apa ini. Masih bisa. Ya, masih bisa. Ya, satu lagi ya. Masih 5 menit. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ada beberapa ya yang perlu kita koreksi sedikit ya. Perhatikan di sini. Tadi ada tadi di ayat ya yang anak ingat ya, yang anak ingat saja ini di ayat yang ke-28. Nah, di sini huruf ra-nya dibaca takhir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dibaca tebal. Dibaca tebal. Tebal. Iya dibaca takhir tebal. Jadi irji'i. Kolak Ustaz yang kolak depan. Soalnya kalau kolak jim kalau kolak ya. Enggak. Jadi dia irji'i jadi tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini tebal nih. Ini harus dibaca tebal. Karena dia apa alasannya? Dia ini ra sukun didahului dengan hamzah wasol. Gitu. Pokoknya nih kalau ada ra sukun didahului hamzah wasol, itu dia harus dibaca takhfif, harus dibaca tebal. Gitu. Walaupun dia dibaca kasroh ya kan? Tapi dia harus dibaca tebal karena dia hamzah wasol. Ra sukun didahului hamzah wasol, itu kaidahnya. Nah, itu ya. Jadi harus dibaca tebal. Kemudian tadi lagi ada sedikit di kalimat
di ayat yang ke-23 ya, yauma idzi yatadzakka, itu harus ditempo. Idgham bi gunnah itu harus ditempo. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, jadi harus dibaca yauma idzi yatadzakka. Jadi harus ditempo. Ya, harus ditempo. Idgham bi gunnah harus ditempo, didengungkan di dalam hidung. Yauma idzi yatadzakkarul, nah seperti itu. Ya, nah, itu aja alhamdulillah, itu yang mungkin dikoreksi ya. Ya untuk ini pelajaran kita. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas ya di ini, karena waktu kita sudah terbatas, sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Yang ke-12 yang Pak baru yang depannya. Iya, di depannya. Iya. Ya, jadi dibaca panjang Pak. Iya. Oh iya. Berkenaan dengan ikhlaq ya. Ikhlaq. Nah, benar. Jadi ini pertanyaan tentang ikhlaq. Waji ayyauma idzin bi jahannam. Perhatikan. Ikhlaq itu ada 3 boleh bacanya. Ikhlaq itu boleh 3 macam cara. Yang pertama dengan merubah menjadi mim. Jadi bibir kita betul-betul menempel, ya betul-betul menempel. Jadi waji ayyauma idzin bi jahannam, itu cara yang pertama, ikhlaq. Jadi boleh betul-betul menempel, ya. Tuh. Jadi yauma idzin bi jahannam, itu cara pertama. Cara yang kedua Pak, boleh dengan merenggangkannya. Merenggangkan tidak menempel. Ini yang dikatakan dengan furja. Ya, furja. Jadi dia renggang, ikhfa. Seperti ikhfa syafawi begitu. Jadi bibir kita ini tidak menempel. Seperti ada kertas ataupun ada tisu yang di antara 2 bibir kita. Itu Pak. Jadi waji ayyauma idzin bi jahannam. Jadi bibirnya enggak menempel. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, menempel, tetapi menempelnya kayak mau-mau enggak. Jadi dibilang nempel juga enggak betul-betul menempel, dibilang renggang ataupun tidak, ini juga tidak. Ini cara yang diperkuat oleh penulis ini metode Asy-Syafi'i, yaitu Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sihafidullah Ta'ala. Jadi beliau mengatakan menempel tetapi tidak ditekan, ya, menempel tetapi tidak betul-betul menempel. Jadi waji ayyauma idzin bi jahannam. Ya, jadi yauma idzin, menempelnya kayak bergetar. Menempelnya bibir kita terasa kayak bergetar. Yauma idzin bi jahannam. Nah, beda dengan cara furja. Furja itu direnggangkan. Kalau menempel sekali boleh, ditempelkan dengan mau enggak juga boleh. Itu 3 cara yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Ali Subhanah Bidullah Ta'ala, ya. Dan cara yang paling digunakan ataupun yang paling dianjurkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sihafidullah ketika anak ikut daurah, itu adalah cara yang ketiga itu.
tetapi boleh ketiga-tiganya boleh. Ketiga-tiganya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Karena kita sudah ini waktu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat ya. Dengan kita membahas talaki ini ya. Ya. Jadi apa yang kita dapati, apa yang kita pahami ya diterapkan dan kita banyak mempraktekkan dan harus konsentrasi. Ketika baca Al-Quran itu konsentrasi kepada hukum-hukumnya ya. Dan konsentrasi ini di pertengahan ini, pelajaran ini ya. Nanti antum kalau sudah terbiasa ya, antum akan peka. Kalau mendengarkan murotal ataupun mendengarkan bacaan ya, itu antum akan tahu, oh ini kurang tepat, oh ini udah cukup, oh ini bagus ya. Seperti tadi Pak ya, imam yang di sini ya, itu bacanya ada beberapa yang kurang tepat ya, ada bacanya yang kurang tepat ya. Walaupun bukan lahnun jali, bukan, tetapi lahnun khofi. Kesalahannya lahnun khofi ya. Dan ya, itu hal yang biasa di dalam ilmu tajwid ini, biasa. Jadi kita itu mengetahui kesalahan itu bukan untuk kita merendahkan ya, tetapi kita untuk mengkoreksi bacaan kita ya, mengkoreksi bacaan kita. Karena kan lahan itu ada dua, ada lahnun jali, ada lahnun khofi. Lahnun jali dan lahnun khofi ini dua-duanya perkara yang nggak boleh. Dua-duanya perkara yang nggak boleh, ya. Tetapi kedudukan lahnun jali ini fatal, tidak boleh jadi imam. Tapi kalau orang yang lahnunnya khofi, ini kesalahan, dia salah, tetapi dia tetap boleh jadi imam. Karena lahannya itu tidak berubah makna. Nah, ini tadi imam ini bacanya itu lahnun khofi, ya, maka dia boleh jadi imam, ya. Akan tetapi alangkah baiknya dipilih yang lebih baik lagi, ya, pilih yang baik. Nah, tapi kalau di sini yang paling baik itu, ya silakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagaimana Nabi SAW tidak sembarang memilih sahabatnya menjadi imam, ya. Nabi SAW memilih menjadi imam itu, ya, memang yang kompeten di bidang itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, Nabi SAW memilih, ya, Zaid bin Thabit sebagai imam di Masjid Nabawi, ya, ketika ini, ya. Dan Nabi SAW, ya, memilihnya yang pertama itu Abu Bakar, tentunya Abu Bakar, ya, ya. Nah, dan Umar bin Khattab memilih Zaid bin Thabit untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Intinya itu para sahabat yang memang kompeten di bidang itu, Al-Quran, ya. Utsman bin Affan, ya. Jadi maka kita sebenarnya memang harus memilih, ya, orang-orang yang kompeten di bidang itu untuk dijadikan